Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dedi Susandi dari UPBJJ Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. COVID-19 merupakan kependekan Coronavirus Disease 2019. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun yang sama juga, yaitu Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk negara kita, Indonesia, yang mulai terjangkiti virus ini pada bulan Maret 2020. Kita sekarang akan mungkin berkenalan ya dengan coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Pada banyak kasus, gejala virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat para pasien positif COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien positif perlu menggunakan alat pelindung diri atau kedepannya kita singkat dengan APD. Seseorang dapat terinfeksi oleh COVID-19 hanya dengan tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut sang penderita jika terjadi batuk atau bersin. Bagaimana sih bisa sampai terinfeksi? Droplet tersebut jatuh pada benda sekitarnya, kemudian secara tidak sengaja disentuh oleh orang-orang yang sehat ya. Kemudian mungkin tanpa sadar mereka menyentuh muka atau menyentuh makanan yang kemudian mereka makan. Sebetulnya sih sama dengan penyebaran virus-virus yang lain ya. Kemudian jika orang tersebut terinfeksi COVID, maka hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah menghubungi call center dari Satgas COVID-19. Setelah itu mungkin kita mendengar pengarahan dari tenaga medis Satgas tersebut, atau kalau bisa kita melakukan pertolongan pertama atau tindakan pertama, yaitu melakukan isolasi mandiri untuk menghindari penyebaran lebih lanjut virus tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan panik ketika kita misalnya kena COVID-19 ya, karena pada prinsipnya virus ini sama dengan virus flu biasa. Agar lebih cepat dalam proses penyembuhan, obat-obatan yang mendukung dalam proses penyembuhan harus rutin kita konsumsi. Berjemur di tengah sinar matahari pun dapat membantu untuk mempercepat virus ini segera pergi dari tubuh kita. Jangan lupa pula asupan makanan dan minuman yang bergizi bisa mempercepat proses recovery virus tersebut. Dan terakhir, mungkin kita harus ingat ya kalau segala sesuatu penyakit itu berasal mulai dari mindset ya. Jadi mindset kita harus positif dan kita harus yakin kepada Tuhan bahwa kita akan sembuh terhadap penyakit COVID-19. Lalu itu kan mungkin dampak bagi seseorang yang terkena COVID ya, COVID-19. Gimana sih dampak secara luas terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia atau bahkan mungkin dunia, dampak dari penyakit atau pandemi COVID-19? Ada beberapa dampak pada lingkungan sekitar yang disebabkan oleh COVID-19. Di antaranya itu dampak terhadap masyarakat, di mana pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah.
Dampak terhadap ekonomi yaitu keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan drastis terkait atau karena wabah tersebut, baik dari sektor pariwisata maupun sektor transportasi lebih cenderung sepi ya, karena kan pemerintah penerapan PPKM dan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan yang mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil pun terkena dampak dengan kebijakan pemerintah, yaitu dengan pengurangan jam operasional warung tersebut. Ya, jadi kalau dulu kan warung itu tutup jam 9 atau 10 malam ya. Karena kan ada pandemi, jadi mereka harus tutup lebih awal, otomatis jam operasionalnya kan berkurang, jadi pendapatan pun menjadi berkurang. Kemudian kalau dari dampak pendidikan, Kemendikbud yang memegang kendali pada sektor pendidikan juga menyatakan bahwa sekolah diselenggarakan secara sistem pembelajaran jarak jauh, jadi belum ada tatap muka ya. Kemudian selain pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh, perkantoran pun melakukan hal serupa dengan menerapkan WFH atau work from home. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Mereka tidak datang ke kantor, sehingga mungkin dari sisi produktivitas beda lah ya, kerja di rumah sama kerja di kantor. Kecuali mungkin kalau seperti saya yang kerja di rumah pun tidak bisa, jadi harus tetap pergi ngantor gitu ya, tetap harus pergi dinas. Kemudian di sektor politik, COVID-19 pun mempengaruhi sektor politik di beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif seperti pemilu ya, dan rapat-rapat kunjungan ke luar negeri. Hal itu dikarenakan isolasi atau kematian beberapa politisi atau elit pejabat negara tersebut dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Dari tadi kita mengobrolkan dampak positif dampak negatif. Sekarang ada gak dampak positifnya? Menurut pemerhati lingkungan, dampak positif dari COVID pun ternyata ada. Apa itu? Udara menjadi lebih segar dan bersih. Kemudian untuk dampak lainnya, seseorang atau orang-orang dipaksa untuk berkreatif sebagai dampak penyesuaian dengan kondisi akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, sekarang banyak kan seminar dan webinar online. Kalau dulu kan jarang-jarang ya, karena seminar itu dilakukan dengan tatap muka gitu kan. Dan sekarang pun metode-metode penjualan atau transaksi itu dengan cara online. Bahkan mungkin tambal ban pun online ya. Mungkin itu hanya sebuah intermezzo aja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker dimanapun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Selalu ingat ya, kalau berkerumun dan keramaian dan kerumunan itu sebetulnya agak yang berbeda. Mungkin kita harus menghindari kerumunan, karena ramai belum tentu berkerumun juga, selama kita tetap menjaga jarak dengan sekitar kita ya 1-2 meter lah. Dan kita juga jangan keluar rumah jika dirasa tidak perlu. Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, program percepatan vaksinasi nasional mungkin bisa menekan laju penyebaran virus corona tersebut. Demikian mungkin yang dapat saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Sekian saja dari saya mengenai dinamika COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa like dan
kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.